Maya Hartono. Suamimu Arga Pratama berutang di lapak gua, dan kamu yang digadaikan. Kalau nggak bisa bayar, kamu harus ikut gua sekarang. Bagaimana mungkin? Arga kan si Dungu? Mana mungkin dia main judi? Pasti kalian yang tipu dia. Mau kabur dari utang ke gua? Lihat kawan-kawan gua di belakang. Mereka setuju nggak? Tahun 1988, aku bukannya perusahaanku bangkrut dan aku mati. Aku malah lintas waktu. Jadi si Dungu ini, siapa dia? Dungu kecil, mau jadi cantik nggak? Kami ajarin caranya. Aku mau jadi cantik. Mau jadi cantik? Banyakin, tambah lagi. Kalian ngapain? Dungu. Jangan ganggu dia. Pergi. Jadi cantik. Dungu. Aku kangen banget sama kamu. Selamat Inang Arga Pratama, terikat dengan sistem bonus usaha. Untuk setiap barang yang terjual, akan dikembalikan 10 kali lipat. Sistem uang kembali usaha. Nggak datang saat aku sukses, atau sebelum aku bangkrut, baru muncul sekarang, setelah aku terdampar di tempat sialan ini. Mendeteksi Inang tak punya apa-apa. Hadiah, 1,5 kilo telur, disimpan di ruang sistem. Untung sistem ini masih ada hati nurani. Surat utang ini hitam di atas putih, tertulis jelas-jelas. Bahkan ada cap jempol. Si Dungu ini yang gadaikan kamu. Di sini, Bos, ngomong panjang sama perempuan ini buat apa? Ikat dan bawa dia. Baru lintas waktu ke sini, langsung di depan mata gue. Mau rampas istri? Jangan mendekat. Jangan maju. Kalian bangsat. Kalian cuma bisa jahatin Arga karena dia Dungu. Kalian masih manusia nggak sih? Semua berhenti. Arga Pratama, kamu sudah nggak Dungu? Arga Pratama, kamu sudah nggak Dungu? nggak Dungu lagi terus mau gimana? Surat utang Rp110.000 ini ada tanda tangan dan cap jempolmu. Bawa uang, atau istrimu ikut gua? Cuma uang kan, selama sistem ada, berapapun nggak masalah. Uang, gue ada. Omong kosong. Si Dungu mana punya uang? Dulu gue memang Dungu. Tapi sekarang, gue sudah sembuh. Sebelum orang tua gue meninggal, mereka tinggalkan koin perak buat gue. Disembunyiin di... Cuma gue yang tahu tempatnya. Kasih waktu 3 hari. Diam saja buat apa? Pasti gue bayar. Si Dungu ini sekarang normal. Siapa tahu beneran punya uang. Nunggu dapat uangnya, baru ambil orang juga nggak telat. Oke. 3 hari. Gue kasih waktu 3 hari lagi. Kalau nggak ada uangnya,
Kalian berdua bakal gue habisin. Arga Pratama, aku nggak lagi mimpi kan? Kamu beneran sembuh? Jangan-jangan tiba-tiba balik dungu lagi? Nggak percaya ya? Tunggu. Sistem, keluarin 2 telur. Nih. Coba telur kukus andalan. Loh, kok aneh? Kita sudah miskin sampai tak ada makanan. Dari mana kau dapat telur? Kita sudah miskin sampai tak ada makanan. Dari mana kau dapat telur? Itu, Tidak penting. Cepat pergi kau. 3 hari ini mana mungkin bisa kumpulkan uang sebanyak itu? kalau aku pergi, saat penagih utang datang, kau bagaimana? Lagi pula yang jadi jaminan kan aku. Paling-paling, aku ikut mereka. Aku, Maya Hartono, hanya punya 1 suami seumur hidup. Kalau orang jahat itu datang lagi, aku lebih baik mati daripada kehilangan kehormatan. Cepat pergi, pergi. Tunggu. Aku ini pria, hadapi masalah. Mana bisa tinggalkan istri sendiri? Di kehidupan lalu, meski punya harta melimpah, tapi tak pernah ketemu orang yang tulus padaku. Sekarang justru ada seseorang yang percayakan nyawanya padaku, Maya Hartono. Harus kujaga baik-baik. Cuma 110.000 rupiah, kan? Percayalah, aku bisa selesaikan. Dia setelah tak jadi dungu lagi, seperti jadi orang lain. Kamu cuma perlu kasih tahu aku. Di mana pasar paling ramai, cukup. Ada di ujung timur kota, dekat koperasi dagang. Ngapain tanya-tanya begitu? Bang mau cari uang buat kamu. Telur kukus di meja. Makan selagi hangat. Sudah lama tak makan kue telur seenak ini. Apa yang kuhayalkan ini? Siapa yang punya makanan enak? Tidak usah mendahulukan suami makan dulu. Kalau ini sampai tersebar, bisa dikutuk orang. Bos, telur sekilo 110 rupiah. Benar-benar tidak bisa dijual. Tunggu. Kalau sistem uang kembali itu nyata, 110 rupiah sekilo. Bukannya jadi 1.000 rupiah? Kenapa kurang uang? Tidak bisa dijual. Kalau begitu saya pergi. Bos, lihat. Bisa naik dikit tidak harganya? Kalau saya jual dengan harga ini, terjual. Pulang ke desa pasti dianggap si dungu bahan tertawaan. Bos, Bos, tunggu dulu. 110 rupiah sekilo. Dia tidak jual, saya jual. Ini bukan si dungu dari keluarga Pratama itu? si dungu, kamu tahu cara berdagang? Pergi sana main. Saya tidak bisa berdagang. Awas gue hajar kau. Bos. Bos. 110 rupiah sekilo. Mau berapa kilo? Saya punya 3 kilo. 110 rupiah sekilo. Sudah disepakati. 3 kilo. Ini 330 rupiah untukmu.
Selamat Inang berhasil jual telur. Hadiah Rp3.000. Sudah ditaruh di ruang sistem. Ayo cepat kemari. Kemari. Si Dungu keluarga Pratama ini belajar berdagang. Telur sekilo Rp110. Rugi besar sekali. Arga si Dungu, kapan mau jual lagi? Kasih tahu kami dulu. Kami ini semua mau dagang sama kamu. Dungu. Rp330 ini 골동품을 전혀 이해하지 못해. jadi Rp3.000. Untung pasti, tidak rugi. Baik. Hari ini sudah habis. Nanti ada lagi, saya pasti kembali. Berapa banyak? Kami beli semuanya. Betul. Sistem. Ambilkan uangnya. Dengan sistem bonus usaha ini, gue bakal kaya raya. Beli lukisan saja. Anak saya sakit parah. Tolonglah, bantu kami. Saudara, lukisan ini harganya berapa? Rp2. Kamu gila ya? Rp2 buat lukisan jelek begini? Rp2 saja sudah bisa beli ayam, pulang masak sup. Bos, lukisan ini dapat dari mana? Lukisan ini, sepertinya dari kehidupan sebelumnya, gue bayar 100 juta rupiah untuk menang lelangnya. Tak disangka ketemu lagi di sini. Itu kan si Dungu dari keluarga Pratama. Kenapa dia ke sini beli lukisan? Siapa yang tahu? Jangan-jangan dia kambuh kebodohannya lagi. Cepat suruh istrinya Maya datang untuk menasihatinya. Ini warisan turun-temurun. Kalau bukan karena anak saya sakit, saya pasti tak tega menjualnya. Saya hanya minta Rp2. Baik, saya lihat dulu. Hah? Di kehidupan sebelumnya, saya dapat lukisan ini dari lelang grup Cakrawala Jaya. Sekarang kenapa ada di tangan seorang kakek tua? Jangan-jangan palsu? Tidak salah, noda tintanya ini posisinya persis sama. Lukisan ini adalah yang asli. Bos. Ya? Lukisan ini saya beli. Ini. Baik, terima kasih. Anak saya akhirnya bisa diselamatkan. Terima kasih. Sama-sama. Saudara, tunggu dulu. Saudara, tunggu dulu. Saudara, lukisan ini Rp440. Mau jual saya? Si Dungu keluarga Pratama, benda yang dia suka. Mana ada yang bagus? Betul. Rp440.000 buat lukisan jelek ini. Nona ini, गुणवत्ता साधारण है। Iya. Saudara, bagaimana harganya? Rp440.000. Sistem kembalikan 10 kali lipat. Sudah diterima? Jadinya 2.000 dong. Tunggu. Lukisan ini jangan dijual. Lukisan ini Rp1.760.000. Saya yang ambil. Saya tawar Rp1.100.000. Aduh, Sinta. Jangan cari gara-gara. Buat kado ulang tahun kakek, saya sebagai calon suami cucunya juga ikut memberi. Uangmu, simpan saja. Buat hantaran nikah kita. Dimas Saputra, siapa bilang mau nikah sama kamu? Hari ini, meski kamu beli lukisan ini, saya Sinta Wijaya, tetap nggak akan terima. Sinta Wijaya. Dari grup Cakrawala Jaya. Keluarga Wijaya. Cocok. Di kehidupan sebelumnya, grup Cakrawala Jaya adalah grup terbesar di negeri Naga. Kalian berdua, karena Nona Wijaya duluan. Maka lukisan ini sebaiknya untuk Nona Wijaya. Terima kasih, saudara. Tapi hari ini, saya nggak bawa uang sebanyak itu. Ini Rp44.000. Bisa jadi uang muka. Sisanya, besok saya suruh orang antar sini. Tentu saja boleh. Selamat Inang, lukisan antik terjual. 10 kali lipat, Rp440.000. Sistem ini luar biasa.
Oh iya, kau bilang hari ini hari ulang tahun Pak Tua Surya Wijaya. Kenapa kau juga mau minta tolong kakekku? Di kehidupan sebelumnya, tepat di hari ulang tahunnya, ada yang racuni minumannya. Sayangnya, terlambat ditolong. Kalau tidak, keluarga Wijaya bisa lebih sukses. Bukan begitu? Aku cuma mengingatkan Nona Wijaya, malam ini, minuman Pak Tua harus diperiksa baik-baik. Atau, siapa yang lebih banyak petugas medis? Hei, kau berani? Sinta baik hati beli lukisanmu. Kau malah mengutuki kakeknya. Aduh, sakit. Keluarga seputra boleh jagoan, tapi jangan maksa jual beli. Dimas, kalau kau terus begini, nanti ku bilang kakek, hentikan semua kerjasama dengan keluargamu. Baiklah, kau menang. Jago juga kau. Tapi, bagaimana kau bisa yakin sekali akan ada masalah di pesta? Intinya, percayalah padaku. Nanti kau menyesal. Soal alasannya, besok saat kau antar uang, akan kuceritakan. Waspadalah selalu. Jaga-jaga saja. Bagaimana jika ternyata dia benar? Mangkuk ini cukup sekali pakai. Tahu suami sudah cari uang. Arga, aku mau cerai. Arga, kau sangat mengecewakanku. Semua orang di desa bilang kau habiskan 2 rupiah untuk beli lukisan jelek. Kenapa malah lebih buruk dari waktu masih bodoh? Maya, jangan marah dulu. Dengarkan dulu penjelasanku. Jangan sentuh aku. Dari mana uang itu? Atau jangan-jangan kamu benar-benar menjualku ke orang jahat itu? Tidak, bukan begitu. Uang itu hasil kerjaku. Arga, kapan kamu belajar berbohong? Aku tidak bohong. Uang itu dari jual telur, dan lukisan itu kubeli. Telurnya dari mana? Aku... Sial, sulit dijelaskan. Masa bilang dari sistem... Gimana? Bingung ngibulinya? Maya, mau kemana? Maya Hartono, dengar penjelasanku. Aku benar-benar tidak... Cukup, Arga. Aku tak percaya lagi padamu. Dulu saat kamu masih sakit, aku menghibur diri. Ku bilang kamu memang agak dungu, tapi hati tidak jahat. Aku mau tuntun kamu, hidup terus maju. Siapa tahu suatu hari, Tuhan kasih mukjizat, penyakitmu sembuh. Tapi tak kusangka. Hal pertama setelah sembuh adalah menjualku. Maya, aku tidak... Sekarang kamu sudah waras. Tapi malah lebih buruk dari saat dungu dulu. Dulu meski dungu, paling tidak masih sayang aku. Aku pergi. Arga, urus dirimu sendiri.
Memang hubungan yang retak sulit utuh lagi. Prasangka di hati orang seperti gunung besar. Siapa sangka tadi pagi masih dungu, sorenya udah bisa cari uang. Berdasar pengalaman bisnis masa lalu dan sistem bonus, di hidup ini, gue harus sukses besar. Biar Maya hidup enak. Tapi, mulai dari mana ya? Ini sisa Rp1.056.000. Coba hitung. Selamat Inang Arga Pratama, lukisan antik terjual. Bonus 10 kali lipat, Rp10.560.000. Rp10.560.000 dengan uang segini, rencana bisnis gue bisa mulai jalan. Oh iya, belum tahu namamu siapa? Arga Pratama. Arga Pratama. Jadi Arga. Gimana kamu bisa tahu soal kakek saya? Cuma tebak. Tapi Pak Tua, sekarang sudah baik kan? Sudah aman sekarang. Bagaimanapun kamu mengetahuinya, saya dengan tulus berterima kasih atas nama beliau. Sama-sama. Tapi, Nona Wijaya, kalau mau berterima kasih, lebih baik kita kerja sama bisnis. Bisnis apa? Coba jelaskan. Saya ingin dengan Nona Wijaya kerja sama dalam bisnis yang merugi. Merugi? Siapa mau rugi waktu berbisnis? Ada pepatah, menggilas pesaing, lalu jadi bos besar. Menggilas? Apa maksudnya itu? Tidak mengerti tak apa. Sederhananya, saya ingin jual kue dalam kotak dengan harga murah, biar kue kotak bisa dimiliki semua orang. Sekarang pasar kue sangat tidak teratur, hanya kue dalam kotak yang dianggap premium. Tapi bahan dan kemasannya tidak murah. Kamu yakin? Bisa tekan harganya? Berani bicara di depan Nona Wijaya, berarti saya yakin. Kalau Nona Wijaya tak percaya, bisa coba investasi Rp11 juta dulu. Untuk keuntungannya, bagi rata. Mengingat dia sudah menolong kakek saya, tak ada salahnya kasih kesempatan. Kalau rugi, anggap saja balas budi. Baik, saya setuju. Oke. Dia baru sembuh. Bisa jaga diri sendiri? Dia kikuk. Jangan-jangan masak tak matang, sakit sendiri nanti. Nak, Arga Pratama itu kan memang dungu. Walaupun sudah sembuh, tak akan normal sepenuhnya. Dengarkan ayah, makan yang teratur. Nanti beberapa hari lagi, ayah cari lagi calon suami untukmu. Cari calon suami? Iya. Saya tidak setuju. Maya, beberapa hari lalu Bos Firmansyah kirim Rp44.000 uang hantaran. Ibu sudah terima. Setelah kau nikah, tak akan susah lagi. Saya tak mau nikah. Sepanjang hidup saya, hanya Arga Pratama suami saya. Jangan pergi. Berani pergi? Uang hantaran sudah kami terima. Hari ini mau tak mau kau harus nikah. Tak mau. Tak mau nikah, jangan pergi kemana-mana. Ayo, kue dalam kotak baru hadir. Mari lihat-lihat. Ini si Dungu Arga.
Kali ini jualan bukan telur, tapi jualan kue. Itu pun kue dalam kotak yang mewah. Kenapa mau saingin dagangan gue? Bang Mahendra, apa maksudmu? Kueku ini tidak untuk cari untung. Yang lewat boleh cicip gratis. Cicip gratis. Biaya kue dalam kotak kan tinggi. Kalau gue panggil banyak orang, nanti kamu bangkrut dong. Ayo. Lihat-lihat, coba-coba. Ayo. Si Dungu jualan kue. Cepat-cepat. Gratis makan, gratis cicip. Ayo. Coba semuanya. Enak. Enak. Bagus, kuenya enak banget. Kue dalam kotak ini pasti harganya 40 atau 50 ribu. Iya. Normalnya pasti 50.000. Tapi kan harga itu Dungu. Saya minta banyak. Iya kan? Kemarin baru untung jual lukisan. Sekarang bagi-bagi kue gratis. Kalau bukan Dungu apa lagi? Arga, kue kamu ini harganya berapa sih? Sekarang lagi harga promosi. Pabrik kue kami cuma 5.000 kotak. Terbatas 100 kotak. Harga kamu gila ya? Kue kotak, kau jual 5 rupiah sekotak? Kue timbanganku saja, harganya lebih dari itu. Bukannya kata Bang Mahendra, harga Pratama kan Dungu. Ngapain kau ribut sama dia? Betul juga Bang Mahendra. Dia dulu memang Dungu. Sekarang juga masih Dungu. Lihat gayanya, nggak sampai 2 hari, dia bakal bangkrut total. Iya kan? Bukannya kemarin, dia nemu lukisan bagus? Este señor sí que entiende. Betul. Bisnisnya lumayan ya. Arga. Nona Wijaya datang inspeksi? Ayo, coba cicip kuenya. Siapa itu? Putri sulung keluarga Wijaya. Kayaknya dia kerja sama jual kue sama Arga. Rupanya, yang rugi keluarga Wijaya. Nggak heran si Dungu ini santai. Memang pantas disebut putri keluarga Wijaya. Kue kotak ini dijual cuma 5 rupiah. Bener-bener dermawan, sangat baik hati. Apa? 5 rupiah? Arga, kau minta aku investasi. Begini caramu berbisnis. Arga Pratama, kau anggap gue orang bodoh ya? Iya kan? Modal 11 juta, jual kuenya cuma 11.000 sekotak? Mau beramal ya? Nona Wijaya, izinkan saya jelaskan. Ini strategi pemasaran. Strategi pemasaran. Hah? Menurut saya kau cuma si Dungu yang kembali ke wujud aslinya. Pakai uang saya buat boros. Dengar semuanya, dengarkan ini. Si Dungu ini memang nasibnya Dungu. Sudah tipu uang Nona Wijaya. Masih utang sama Bang Laksono 110.000 rupiah. Kira kami sasaran empuk ya? Iya, betul. Kemarin beli lukisan jelek, hari ini jual kue rugi-rugian. Otaknya pasti belum sembuh total. Kalau dapat uang, bayar utang dulu. Itu sudah seharusnya. Iya, anak ini mau cari alasan ya. Minggir! Minggir! Arga si Dungu. Hebat juga ya. Buka lapak jual kue, untungnya banyak banget. Tapi utang sama gue, 110.000 malah dilupa. Aduh. Bang Laksono, kamu tidak tahu. Dia pegang uang, tapi nggak bayar. Dia pakai uang Nona Wijaya, sok dermawan. Kue 11.000 sekotak, kayaknya mau bangkrut. Bagus. Utang nggak dibayar, berani jualan di lapak gue. Beraninya, kawan-kawan, hancurin. Hancur aja, hancurin. Hancur aja, hancurin. Si Dungu ini harus tahu, utangnya harus dibayar. Sok jadi bos besar apa? Toh cuma pengemplang utang.
Memangnya kenapa? Mau keroyokan ya? Kamu yang utang nggak dibayar. Sok jagoan apa? Serang. Siapa bilang gua nggak punya uang? Siapa bilang gua nggak punya uang? Sistem ambil semua uang tunai. Rp110.000. Nggak kurang, nggak lebih. Ambil uangnya. Pergi sana. Kamu. Kalau dari dulu kamu begini, kalau dari awal begini, nggak perlu ribut-ribut. Siapa bilang jual Rp5 sebox itu buang-buang uang? Sekarang jual 1 box, rugi cuma di permukaan, tapi untung di hati orang. Yang hari ini coba gratis, kueku, besok pasti berebut beli. Ini bukan bodoh, ini namanya bisnis. Oh, ternyata itu maksudmu. Meremehkan kamu rupanya. Ini berapa banyak uangnya? Jual kue murah-murah, bisa dapat uang sebanyak ini. Aduh. Gila, benar-benar gila. Si Dungu ini jangan-jangan bawa mangkuk pembawa rezeki ya? Kalau tahu si Dungu ini, sekaya ini, Maya Hartono, hari ini nggak perlu, dipaksa dinikahi Bos Firmansyah. Cuma dengan Rp44.000 uang hantaran, dipaksa dinikahin. Apa katamu? Maya Hartono mau dipaksa nikah sama siapa? Aduh, Bang Pratama aku salah. Bos Firmansyah, dia maksa mau nikahin Maya Hartono. Orang tuanya Maya udah terima uangnya, sekarang lagi maksa dia upacara nikah adat. Nona Wijaya, tolong jaga lapaknya ya. Maya, aku datang. Aku nggak mau nikah. Mati pun aku nggak mau. Lepasin aku. Nggak mau. Orang tuamu udah terima. Rp44.000 uang hantaran. Kamu sekarang udah jadi orang keluarga Firmansyah. Hari ini kamu nggak bisa nolak. Maya, dengarin kata orang tua. Bos Firmansyah ini kaya dan punya kuasa. Nikah sama dia nggak bakal rugi. Uang hantarannya udah diterima. Pernikahan ini nggak bisa dibatalkan. Betul. Ayo ikut aku. Setelah upacara nikah, jamin hidupmu mewah. Ayo. Maya. Berani ganggu istri gue? Mau mati ya? Wah. Si Dungu Arga. Udah sembuh sakitnya? Lihat dulu diri sendiri. Kamu kayak apa? Urusan gue berani ikut campur? Uang hantaran Rp44.000. Gue kasih Rp88.000. Pernikahan ini dibatalkan. Istri gue, Arga Pratama, nggak ada yang boleh sentuh. Saudara Pratama memang jantan. Pernikahan ini, anggap saja aku Firmansyah nggak pantas. Aku pergi sekarang. Diam aja ngapain? Ayo pergi. Selamat menikmati. Arga, kami ini semua cuma mau yang terbaik buat Maya. Bos Firmansyah kaya dan berkuasa. Lebih baik daripada ikut kau menderita. Demi kebaikannya. Lalu di mana kalian saat dia mau hidup melarat bersamaku? Di mana kalian saat dia menggendongku ke dokter dalam hujan deras? Di mana lagi kalian? Si Dungu ini tanpa henti?
Arga, Maya, sebelumnya aku tak sempat memberi penjelasan. Membuatmu tersakiti. Maafkan aku. maafkan aku. Ini semua salahku. Seharusnya aku percaya padamu. Dan tak seharusnya aku salah sangka, mengira kau akan menjualku. Tak apa. Semua sudah berlalu. Kedepannya, aku tak akan biarkan kau sedikit pun tersakiti lagi. Ayo, kita pulang. Coba cicip. Biar tubuhmu pulih. Melelahkan sekali. Ikut aku selama ini. Enak. Asal bersamamu, makan apapun jadi enak. Ayo. Aku lihat dulu. Nona Wijaya, silakan masuk. Arga, maaf sekali, mengganggumu larut malam begini. Wanita ini cantik sekali. Cari Arga tengah malam. Ada urusan apa ya? Arga, aku ada urusan mendesak. Aku datang untuk berdiskusi soal usaha kue kita. Arga, dia siapa? Situasinya agak tidak beres nih. Dia siapa? Kalian ini sebenarnya hubungan apa? Itu Maya, jangan salah sangka dulu. Dengar penjelasanku. Ini Nona Wijaya, Sinta Wijaya, rekan usaha saya. Kali ini saya bisa cepat dapat uang, lepas dari kesulitan, berkat dia bantu jembatani. Kasih ide. Halo kakak ipar, saya Sinta Wijaya. Sudah lama dengar dari Arga, dia cerita tentangmu. Saya kerjasama dengannya, bisnis kue. Sengaja bawakan, satu untukmu cicip. Baik. Jangan berdiri, ada apa? Bicara sambil makan. Ayo. Duduk. Arga, saya datang kali ini bukan cuma untuk urusan bisnis kue. Ada urusan penting lain. Kakek saya suka koleksi barang antik. Ibu kota provinsi minggu depan akan adakan lelang barang antik besar. Dia mau ikut lelang beberapa koleksi. Tapi takut salah lihat. Jadi, Suruh saya jadi ahli barang antik. betul. Sebelumnya, kamu langsung tahu keaslian lukisan gadis istana itu mata tajam sekali. Jadi, mau minta tolong kamu nilai keasliannya? Soal bayaran gampang. Pasti tidak akan merugikanmu. Lelang barang antik. Asal dapat barang asli, lalu dijual lagi, sistem kasih bonus 10 kali lipat. Ini lebih cepat dapat uang dibanding jual kue, plus bisa dapat jaringan relasi. Sekali lagi butik pulau terlampaui. Bantuannya saya terima. Nona Wijaya tenang saja. Nanti saya akan berusaha maksimal. Baik. Wah, ini Arga si bodoh. Kenapa pakai baju baru? Lalu mau menyusup ke kalangan atas, ikut lelang barang antik. Coba lihat wajahmu di cermin, lihat kelakuanmu sendiri. Memang di mana-mana, tak pernah kurang lalat yang menyebalkan. Saya cuma keluar 2 keping perak. Dapat lukisan asli gadis istana, yang nilainya puluhan juta. Lelang keluargamu ini, masa takut sama orang yang paham barang masuk? Atau jangan-jangan, barang-barang di sini, di lelang ini, semuanya barang palsu? Takut ketahuan sama saya? Buka lebar-lebar matamu lihat. Ini surat undangan keluarga Wijaya. Kalian mau halangi dia? Atau halangi kami, keluarga Wijaya? Maaf, terlambat datang. Tidak apa-apa. Keluarga Wijaya tentu saya tidak halangi. Cuma sayang sekali. Nona besar keluarga Wijaya. Bisa-bisanya tertarik sama si bodoh. Saya khawatir Nona besar dan si bodoh ini, hari ini satu barang asli pun tak akan bisa dibeli.
Ukiran kayu kuning zaman Song. Goresan-goresan ini sama sekali bukan kerusakan alami. Tapi sengaja dibuat orang belakangan, tujuannya untuk menutupi nilai sebenarnya ukiran ini. Arga, ukiran kayu ini ada keistimewaannya? Lihat, di bawahnya terukir ornamen teratai menjalar. Kalau diperbaiki, nilainya pasti tak ternilai. Tuan, ukiran kayu ini rusak parah, bahan biasa saja, sama sekali tak berharga. Tak ada yang mau. Kalau sungguh ingin, kasih harga berapa saja. Baik. Saya tawar Rp110.000. Saya ambil ukiran ini. Si dungu memang dungu. Rp110.000 untuk beli kayu busuk. Kurasa kamu ini, penyakitmu belum sembuh. Komokcima. Masih belum sadar. Dimas Saputra, diam kau. Ukiran ini jelas cuma kayu busuk. Dibuang di jalan pun tak ada yang mau. Rp110.000 rugi besar. Orang ini juga belum lihat dunia luar. Memang orang kampung, sama sekali tak paham barang antik. Pasti ditipu orang. Malah dikira dapat barang bagus. Lucu sekali. Aduh, Pak Setiawan, Anda datang juga? Pak Setiawan, jangan samakan diri dengan si dungu ini. Haruna. Ini cuman sampah tak berguna. Oh ya? Menurutku, di mata Pak Tua, kaulah sampah itu. Anak muda, ukiran ini, bolehkah saya yang tua ini melihat sebentar? Pak Tua, mata Anda tajam. Ini adalah ukiran kayu kuning zaman Song. Saya akan perlihatkan pada semua. Lihat. Ini teknik ukir tersembunyi. Karya zaman Song Selatan. Kerajinannya sangat halus. Pola ukirannya halus sekali. Sangat langka. Pak Setiawan, mata Anda tajam. Benar-benar tahu barang bagus? Ukiran kayu kuning ini, goresan di permukaannya, sengaja dibuat orang belakangan untuk menutupi, tujuannya agar bisa menipu dengan barang palsu, mengelabui mereka yang tidak paham soal ini. Nilai sebenarnya tersembunyi di dalam pola ukiran tersembunyi ini. Ukiran kayu kuning dengan teknik ini sangat jarang di pasaran. Anak muda, bersediakah Anda melepas ukiran ini? Saya mau beli dengan Rp11 juta. Saya akan ambil. Tenang saja, saya pasti akan simpan dengan baik. Saya tidak akan menyia-nyiakan harta ini. 11 juta? Dikali 10 jadi 110 juta. Luar biasa untungnya. Memang tidak sia-sia datang. Ini bagaimana mungkin? Pak Setiawan, Anda yakin sudah teliti? Jangan sampai dijebak anak ini. Kau meragukan kemampuan saya? Kemampuan Taufik Setiawan? Pak Setiawan, dulu lukisan kakek saya, lukisan gadis istana itu, Arga Pratama dapat di pinggir jalan, hanya dengan Rp4.400. Jadi pandangannya, pasti tidak salah. Kalau Pak Setiawan sudah tahu dan paham nilai barang ini, maka ukiran ini saya serahkan pada Anda. Bagus. Mari. Masih muda begini, sudah punya mata yang tajam. Sungguh langka. Masa bisa bilang, di kehidupan sebelumnya, semua ini pernah kubeli? Terima kasih atas pujiannya, Pak Setiawan. Selamat Inang Arga Pratama, berhasil jual ukiran kayu kuning zaman Song. Dapat uang kembali 10 kali lipat, Rp110 juta. Telah disimpan di ruang sistem, bisa diambil kapan saja. Ternyata, Tuan Pratama sangat paham soal ini. Kami ini, tak sadar sedang berhadapan dengan orang hebat. Salah sangka padamu, sungguh memalukan. Astaga, cuma keluar Rp220.000, dapat harta senilai Rp11 juta. Matanya benar-benar jeli sekali. Di usia muda seperti ini, sudah punya keahlian setinggi itu? Sungguh luar biasa. Kamu cuma beruntung. Mungkin saja, ini cuma barang tiruan kualitas tinggi. Tapi buatannya sangat mirip, sampai Pak Setiawan tertipu. Jangan cepat puas diri. Orang seperti dia, tak usah dihiraukan. Bantu bukakan minuman syukurannya saja. Arga, mata tajammu ini benar-benar tersembunyi ya. Luar biasa. Aku makin kagum padamu. Dasar Arga ini benar-benar tak kenal kompromi. Hidupnya sudah enak, tapi tak tahu menghormati orang tua. Siapa suruh punya anak perempuan selalu membela suaminya? Dicegah pun tak mau dengar. Itu kan gara-gara kamu. Paman Bibi, ada kabar baik. Arga sukses besar di ibu kota provinsi. Berkali-kali lipat untungnya.
Arga Pratama jadi kaya? Jelasin dong. Dia untung berapa? Beneran? Masa bohong. Aku dengar langsung dari orang. Dia beli kayu bekas, seharga Rp220.000. Terus dijual lagi, seharga 11 juta rupiah loh. Sekarang lagi di ibu kota provinsi, hidup enak. 11 juta? Segitu banyaknya? Itu setara dengan hasil panen kita lebih dari 10 tahun. Bocah kurang ajar ini, habis kayak lupa diri. You just escaped poverty. Kasih kita uang. Iya bener tuh. Sekarang dia sukses. Jadi orang hebat. Masa masih peduli sama kalian? Menurutku, cepat-cepat cari dia. Minta uang bakti. Iya, bener. Ayo kita langsung ke sana. Kalau berani nggak kasih, kita bakal nongkrong di depan pintunya bikin ribut. Biar dia malu. Ayo, ayo, ayo. Para tamu terhormat, item lelang berikutnya adalah barang kecil penutup unggulan. Hari ini, liontin giok hijau era Qing. Teksturnya halus, pengerjaannya sangat halus. Meski ada cacat, tetap sangat berharga untuk dikoleksi. Harga buka Rp3.300.000. Silakan bagi yang berminat. Arga, perhatikan baik-baik. Jahitan sambungan liontin ini terlalu jelas. Cangkang luarnya cuma giok hijau biasa, sama sekali tidak layak dengan harga buka setinggi itu. Jangan gegabah. Aku tawar Rp6.600.000. Si Dungu itu, dengan kemampuanmu yang pas-pasan, berani saingi aku? Kau pernah lihat giok asli? Dia gila ya? Di masa putra nawar Rp3.300.000. Dia masih berani ikut? Liontin ini tak segitu mahalnya. Kalau dia ikut lagi, pasti rugi besar. Dulu bisa untung, cuma hoki. Kali ini pasti jatuh rugi. Menurutku, dia cuma pura-pura jago. Nanti, sendiri yang susah. Rp3.850.000. Arga, kau gila. Harganya terlalu tinggi. Liontin ini tak segitu nilainya. Jangan gegabah. Sudahlah. Aunque no es la mejor. Lihat sesuatu lagi? Tidak. Sambungannya jelas terlihat. Jangan-jangan ada tipu daya? Arga Pratama, kau memang nekat. Aku lihat nanti barang cacatmu ini, bagaimana akhirnya? Rp3.850.000 pertama. Rp3.850.000 kedua. Rp3.850.000 ketiga. Terjual. Dungu ya tetap dungu. Habiskan Rp3.850.000 untuk beli sampah sambungan. Nanti kau menyesal. Tunggu kau sadar, kau sendiri yang rugi. Nanti kau akan sangat menyesal. Masa masih ada yang mengira ini sampah sambungan? Kalian tak paham, ini dari zaman Song dengan teknik giok berlapis. Tuan Pratama, barang ini bisakah Tuan rela melepasnya? Karena Pak Setiawan paham dan tahu nilai barang ini, maka giok berlapis ini saya jual pada Bapak. Wah, terima kasih. Tunggu dulu. Kono mama jamazui. Jangan sampai dibodohi si Dungu ini. Saya sudah undang ahli barang antik lelang untuk memeriksa liontin jelek ini. Benar tidaknya disebut giok berlapis. Mau lihat bocah ini bisa mengarang apa lagi? Hah! Apa zaman Song? Teknik giok berlapis. Semua omong kosong. Yang disebut inti giok putih lembut ini jelas disisipkan belakangan. Lihat sambungannya. Lapisan usia dan giok hijau luarnya sangat berbeda. Jelas buatan palsu. Sengaja menipu orang awam. Sudah kuduga, mana mungkin ada rezeki nomplok begitu banyak. Ternyata memang tipuan. Betul. Dia cuma mau tipu Pak Setiawan untuk cari untung haram. Arga, gimana nih? Ahli saja bilang begitu. Bagaimana kalau kita mundur saja? Kembalikan liontinnya, biar tak jadi bahan ketawaan. Palsu? Katanya palsu? Sekilas lihat, Anda ini ahli, juga bisa salah lihat. Hari ini saya buktikan. Lihat liontin giok ini, benar atau tidak, dari zaman Song, giok berlapis.
Jangan. Ya ampun. Inti giok ini sangat jernih. Teksturnya luar biasa. Lapisan usia asli. Pasti bukan yang disisipkan belakangan. Benar teknik giok berlapis. Tuan ini memang paham. Arga mata Anda bahkan lebih tajam dari ahli undangan khusus. Luar biasa. Tuan Pratama, ini benar-benar giok berlapis asli era Song. Sangat langka. 126 juta rupiah, sekali. Jangan jual ke orang lain. Kalau kurang, saya tambah. Bukannya tadi bilang palsu? Arga si Dungu ini dapat keuntungan lagi. Kalau Pak Setiawan paham, tahu nilai barang ini, silakan ambil inti gioknya. Harganya sesuai kata Anda, tak usah ditambah. Wah, terima kasih banyak. Selamat Inang, berhasil jual giok berlapis era Song, dapat uang kembali 10 kali lipat, 176 juta rupiah, telah masuk ruang sistem. Bisa diambil kapan saja. 176 juta, nanti pasti bisa buat Maya. Hidup enak, tak akan lagi dihina orang. Para tamu terhormat, ini barang terakhir hari ini, unggulan penutup, lukisan sisa tanpa nama. Meski tidak utuh, tapi goresannya indah, cukup bernilai koleksi. Harga buka 500. Yang berminat, silakan tawar. Hah! Cuma lukisan jelek. Sudutnya saja rusak. Gayanya pun biasa saja. Siapa mau beli sampah? Cuma bisa tipu. Orang awam yang manis juga. Ini karya Qiu Ying, gulungan sisa perjalanan musim gugur. Sayangnya palsu. Dulu pernah tertipu, habis 3 juta untuk lukisan palsu. Saya tawar 1.000, gulungan ini saya ambil. Pasti lagi-lagi Arga yang kasih ide ke si manis ini. Ini barang besar. Saya tawar 2.000. Bahkan Pak Setiawan berebut, ingin lukisan jelek ini. Mau lihat nih, seberapa berharganya. Sekalipun sampah. Gue tetap berebut sama kalian. Dimas Saputra tawar 2.000, ada yang lebih tinggi? Pak Setiawan, jangan gegabah. Lukisan ini barang palsu. Sama sekali tak berharga. Palsu? Lukisan incaran Pak Setiawan palsu? Dia ini jangan-jangan cuma iri hati. Sengaja bikin rusuh. Kau tahu apa? Siapa Pak Setiawan? Barang yang dia incar. Mungkin palsu? Menurutku, kau cuma iri lihat orang lain dapat rezeki. Sakit mata saja. Tuan Pratama, makan sembarangan boleh, tapi bicara sembarangan jangan. Berdasar apa kau bilang ini palsu? Karya ini palsu? Saya tawar 5.000. Lukisan ini saya beli. Saya ingin lihat bagaimana kau mengelabui semua orang. 5.000 pertama, 5.000 kedua, 5.000 ketiga, laku. Hah! Si Dungu ya tetap Dungu. Asli dan palsu saja. Tak bisa bedakan. Berani mempermalukan diri di sini. Arga, apakah lukisan ini benar palsu? Menurutku gaya lukisannya mirip karya asli Qiu Ying. Tenang, tunggu saja. Akan kubuat dia malu di depan umum. Tuan Pratama, kalau kau melihat ada kejanggalan, silakan katakan langsung. Saya yang tua ini siap mendengar. Arga si Dungu berani bertaruh denganku? Kalau lukisanku ini asli, kau harus berlutut di lantai dan bersujud 3 kali. Kalau palsu, aku bayar 10.000. Taruh saja. Aku ingin lihat cerita apa yang kau karang. Perhatikan baik-baik. Qiu Ying melukis pemandangan, tekstur batang pohon, pasti pakai teknik sapuan serat rami. Garisnya halus dan terhubung, gradasi tintanya ada 5 lapis, tebal tipisnya teratur. Sekarang lihat gulungan sisa ini. Batang pohonnya pakai teknik sapuan kayu acak, garisnya berantakan, dan gradasi tintanya cuma 3 lapis. Ini adalah ciri khas teknik barang palsu. Dan
Pada karya asli Qiu Ying yang rusak, harus ada cap merah pertapa 10 pulau. Tinta capnya, menggunakan sinabar era Qing. Warnanya pekat, tak akan pudar. Lihat yang ini. Baru digosok sudah luntur. Jelas sekali, ini memakai cap buatan modern. Memang luntur. Ternyata palsu. Mata Tuan Pratama sangat jeli. Detail seperti ini pun bisa ia ketahui. Pi, benar barang palsu. Cara pemalsuannya kasar. Tuan Pratama, pandangannya tajam. Tidak mungkin. Ini palsu? Pasti kau yang curang? Bagaimana? Berani taruh, berani kalah. Mau ingkar janji? Tunggu. Kalah ya terima. Keluarga Saputra tak pernah ingkar janji. Memalukan. Kenapa aku punya anak seperti kau yang tak berguna ini? Beda asli palsu tak tahu. Berani juga berjudi. $22 juta ini, terimalah. Hal hari ini adalah kesalahan kami, gagal mendidik anak. Aduh, Tuan Muda Saputra, lain kali mau kasih uang, langsung ke saya. Ngapain repot, adakan lelang? Arga Pratama, kau ini jangan keterlaluan. Arga Pratama ya. Penghinaan hari ini, keluarga Saputra ingat. Ayo. Pergi. Tuan Pratama, benar-benar berbakat di usia muda. Hanya dalam hitungan bulan, sudah membangun usaha sebesar ini. Dengan Nona Wijaya, kalian pasangan serasi, kerjasamanya kompak sekali. Sungguh pasangan yang ditakdirkan. Saya yang tua ini bersedia menjadikan vas tungku resmi era King koleksi saya, dihargai 110 juta rupiah, untuk bekerjasama mendalam dengan kalian, pasangan muda ini, menciptakan usaha besar bersama. Pak Setiawan, Anda salah paham. Nona Wijaya adalah rekan bisnis yang sangat penting bagi saya. Hubungan kami murni, hubungan bisnis, dan saya sudah berkeluarga. Pak Setiawan, Arga Pratama berkata benar. Jangan mengolok-olok saya. Maaf, saya lancang. Penglihatan saya yang tua ini sudah kabur, jadi membuat kekeliruan. Namun, wawasan Tuan Pratama, keberaniannya, dan jaringan relasi Nona Wijaya, serta visinya, meski bukan pasangan suami istri, ketulusan kerjasama ini tetap saya akui. Tuan Pratama, silakan terima dengan senang hati. Pak Setiawan, maksud Anda, apa ini? Hari ini, Tuan Pratama telah beberapa kali mengalah pada saya. Apakah saya ini orang yang pelit? Sepasang porselen biru putih ini, saya berikan untuk menjalin persahabatan. Ini, sepasang porselen biru putih. Ini bagaimana bisa menerimanya? Hari ini harga barang antik yang Anda bayarkan pada saya sudah sangat adil. Tuan Pratama, jangan sungkan. Saya hari ini sudah pulang dengan hasil berlimpah. Hahaha. Sejujurnya, kakek saya sudah lama menginginkan sepasang vas ini, bukan cuma sehari 2 hari. Hadiah yang diterima, sulit dijual untuk balik modal. Lebih baik sekalian berbuat baik. Kalau begitu vas ini, saya serahkan untuk Pak Tua Surya Wijaya. Kalau bukan karena permintaannya, hari ini, saya tak akan punya kesempatan datang ke sini. Silakan. Tuan Pratama, saya ada permintaan yang lancang. Silakan katakan. Minggu depan di ibu kota provinsi ada acara puncak judi batu giok. Orang dalam bidang ini tahu, di dalamnya tersimpan sepotong giok hijau kekaisaran bernilai fantastis. Hanya saja, belakangan encok saya kambuh, sulit bergerak. Surat undangan ini untuk Anda. Semoga Anda bisa unjuk gigi dan dapatkan harta itu. Judi batu giok biasanya dipotong dan dijual langsung di tempat dengan sistem bonus usaha. Kalau berhasil dijual, langsung dapat uang kembali 10 kali lipat. Kalau benar dapat giok hijau kekaisaran, harganya di pasar minimal jutaan. Bonusnya jadi puluhan juta. Ini pasti untung besar, takkan rugi. Kalau begitu, terima kasih atas kebaikan Pak Setiawan.
Saya pasti tak mengecewakan harapan Anda. Pasti saya bawa kejutan untuk Anda. Baik, saya tunggu kabar baiknya. Masalah kerjasama, tunggu kalian kembali dari ibu kota provinsi, kita bahas detail lagi. Arga Pratama, Maya Hartono. Keluarlah kalian. Sekarang sudah kaya raya. Mau sembunyi dari kami? Jangan mimpi. Bibi, Paman, jangan kasihan sama dia. Arga sekarang ikut lelang dan jualan kue. Pasti sudah nabung uang. Uang pensiun untuk kalian paling tidak harus keluarkan 110 juta. Pak, kenapa kalian datang? Arga tidak di rumah. Ada perlu apa? Nanti saja kalau dia pulang. Tunggu dia pulang. Kurasa kalian cuma mau sengaja menghindar dari kami. Minggir. Arga, keluar kau. Dapat uang? Aku tidak tahu apa-apa. Kau anak kurang ajar. Setiap hari dibodohi dia. Uang yang dia dapat juga hakmu. Cepat keluarkan uangnya. Iya, Maya, jangan sembunyikan lagi. Arga itu sudah pergi ke lelang, dapat uang banyak, sudah kaya raya. Kau masih pelit beberapa juta? Apa yang kalian bicarakan? Aku tidak paham. Maya Hartono, kau masih pura-pura bodoh? Kalau tidak tahu diri, jangan salahkan kami masuk paksa. Ada apa ini? Jangan salahkan kami masuk paksa. Ada apa ini? Bagus, Arga. Akhirnya kau pulang. Cepat keluarkan 110 juta. Kami susah membesarkan anak perempuan. Sekarang kau sukses. Harus beri kami uang pensiun. 110 juta. Mana ada 110 juta? Siapa bilang mau kasih kalian 110 juta? Arga Pratama, kamu ke kota sebentar, langsung kaya raya ya. Kamu keluarkan 110 juta rupiah buat biaya hidup tetua. Kenapa? Kamu jangan lihat saya. Saya cuma bantu Paman dan Bibi. Minta keadilan. Keadilan? Dulu waktu bos Firmansyah paksa nikah, saya belum minta pertanggungjawaban kalian. Sekarang kamu malah di sini. Cuma mau buat onar ya? Bu! Pak! Arga Pratama baik banget sama saya. Bahkan sama kalian, dia sudah berbuat semaksimal mungkin. Uang yang dihasilkan juga bukan jatuh dari langit. Mahendra itu orang seperti apa? Masih belum kalian sadari? Dia cuma cari gara-gara, dia cuma iri lihat kami bahagia. Saya tidak peduli. Dia dapat banyak uang, harusnya kasih lebih banyak. Kamu ini anak durhaka, orang tak tahu balas budi. Bu, saya bukan orang tak tahu balas budi. Dulu waktu Arga Pratama masih dungu, kalian semua jijik sama dia. Saya yang setia menemani. Sekarang dia sukses. Kalian balik minta uang darinya. Mana ada prinsip seperti itu? Saya dan Arga Pratama suami istri. Hidup kami harus kami jalani sendiri. Kalau kalian benar-benar sayang kami, seharusnya kalian tidak ikut Mahendra ke sini bikin onar. Paman, Bibi, jangan sampai tertipu sama mereka. Arga Pratama pasti sembunyikan uang. Kalau hari ini kita tidak dapat, kita tidak pulang. Masih nggak mau pergi? Baiklah. Mereka itu ibu mertuaku, ayah mertuaku. Aku nggak bisa apa-apa. Sedangkan kamu, Liming, sekarang Bima Laksono yang jagain lapakku, pasti mau ngobrol sama kamu. Ha! Arga Pratama. सचमुच कचरा है? Bu! Pak! Kalau kalian masih kayak gini sama Liming, kita nanti benar-benar nggak bisa berhubungan lagi. Maya Hartono, kamu anak tak tahu balas budi. Arga Pratama baru dapat uang, langsung lupa diri. Hatinya dimakan anjing. Arga Pratama, kamu kan dapat 11 juta rupiah. Kasih kami setengahnya. Pak! Bu! Itu kan uang Arga Pratama. Masa minta sebanyak itu? Paman, Bibi, Arga Pratama sekarang orang sukses. Masa nggak punya uang buat kasih orang tua? Minggir. Hah! Nggak ada urusanmu.
Hari ini harus kasih 11 juta. Enggak, kami nongkrongin sini. Baik. Hah! Jangan sentuh dia lagi. Kedua, paling banyak 1.100.000. Lihat wajah Maya Hartono. Jangan makin keterlaluan. 1.100.000 ya, 1.100.000. Maya Hartono, ini hutangmu sama kami. Seumur hidupmu nggak bakal lunas. Kami balik lagi. Kembali lagi. Jangan takut. Ada aku di sini. Maya Hartono. Pulang dari lelang ini, dapat banyak banget. Nanti, Bank Pratama ke ibu kota provinsi, beliin kamu rumah besar. Begitu, nggak takut diganggu orang. Aku tahu. Arga Pratamaku yang terhebat. Tapi, nanti aku harus ke ibu kota lagi. Soal kue, tolong awasi ya. Tapi kalau sibuk, pulang istirahat saja. Kakak bisa nafkahi kamu. Wow, baru pulang sudah mau pergi? Kamu Maya. Ya buru-buru meneruskan keturunan dong. Ini kan si Dungu Arga? Kenapa? Dilelang tadi, cuma pakai akal-akalan kecil, dapat barang bagus. Langsung mengira diri sendiri, sudah jadi orang penting, baru aja kayak dikit. Berani masuk arena judi Batu Giok. Kamu nggak lihat, ini tempat buat orang kayak kamu? Memang kenapa? Arena judi Batu Giok ini buka, kenapa aku nggak boleh datang? Bocah. Judi Batu Giok butuh modal dan mata tajam. Kamu anak kampung miskin. Awas, uang pulangmu habis kalah. Kemari, usir dia keluar. Jangan biarkan si miskin ini ganggu orang lain. Tuan Saputra, jangan bicara terlalu mutlak. Tuan Pratama ini orang yang aku bawa sendiri. Jadi tamu keluarga Wijaya. Kalau Anda berani sentuh dia, berarti nggak ngasih muka buat keluarga kami? Sinta Wijaya, ini urusan pribadi keluarga Saputra sama bocah ini. Ngapain keluarga Wijaya campur tangan? Kita sama-sama pebisnis. Sering ketemu. Masa demi si miskin ini, Anda mau rusakkan hubungan baik kita? Tuan Pratama temanku, dia juga orang yang selamatkan nyawa kakekku. Apa alasan Bapak merasa pandangan Tuan Pratama lebih rendah dari orang lain? Soal lelang dulu itu, cuma karena dia cuma hoki. Sinta, jangan tertipu olehnya. Dia berani masuk arena judi Batu Giok, uangnya pasti habis. Oh ya? Kalau begitu hari ini, mau kita adu? Lihat siapa yang benar-benar orang awam. Yang ini, 110.000 saya ambil. Bapak, batu ini batu. Dari tumpukan buangan, tidak ada kulit bagus, tidak ada penampakan. Bapak, yakin mau pilih ini? Hah? Si Dungu ini benar-benar mau buang uang. Beli batu sampah, seharga 110.000. Cuma keluar giok hijau murahan, buat apa? Giok hijau ini paling cuma bernilai belasan ribu. Cuma buang-buang waktu. Lalu kenapa? Cuma keluar 110.000. Asal bisa dapat nilai lebih dari 11.000 rupiah, berkat sistem balik 10 kali lipat, sudah pasti untung. 33.000 untuk Bapak. Baik, saya terima.
Selamat, Inang berhasil menjual giok hijau. Pengembalian 10 kali lipat, Rp150.000. Telah disimpan di ruang sistem. Lucu sekali. Beli 110.000, jual 33.000, baru sebentar, langsung rugi. Ini namanya judi batu giok. Dengan kemampuanmu, main 10 kali lagi pun, uangmu takkan cukup nutupi kerugian. Cuma modal receh. Udah mau cari malu di sini. Sudahlah. Biarin dia main-main di sini. Biar semua orang lihat. Apa itu namanya? Tak tahu diri. Arga Pratama. Gini terus bukan solusi. Ini jelas-jelas rugi. Bagaimana kalau kita berhenti dulu? Pergi dari sini. Santai. Saya tahu apa yang saya lakukan. Kamu lihat saja. Lagi pula begitu dipotong bisa langsung dijual. Dapat uang kembali 10 kali lipat. Kecuali potongan demi potongan nggak keluar giok. Kalau nggak, Raja Batu akhirnya pasti milik saya. Yang ini, Rp176.000. Jenis giok ketan. Ternyata jenis ketan. Walaupun bukan yang terbaik, tetap jauh lebih bagus dari giok hijaumu tadi. Jauh lebih bagus. Nggak nyangka. Si Dungu ini beneran bisa dapetin giok bagus. Giok jenis ketan ini, paling enggak harganya ratusan ribu. Dibeli 176.000. Untung pasti. Rp220.000 untukmu. Deal. Selamat untuk Inang, berhasil menjual giok jenis ketan. Uang kembali 10 kali lipat, Rp2.200.000. Telah disimpan di ruang sistem. Cuma hoki. Cuma giok ketan biasa. Sombong apa? Saya taruh Rp110.000. Batu berikutnya pasti gagal. Berani terima? Dan kamu, naikkan harga semua batu buangan ini. Dia kan suka ngumpulin sampah. Mau lihat berapa lama dia tahan? Baik, Tuan Muda Saputra. Sisa batu buangan di belakang. Paling murah Rp110.000 per potong. Arga. Jangan terpancing emosi dengannya. Dia sengaja naikkan harga, cuma mau menyulitkanmu. Beli batu buangan dengan Rp110.000. Terlalu berisiko. Kenapa takut? Aku bertaruh Rp110.000. Yang ini, Rp330.000. Gila ya. Batu penuh retak begini. Semahal apapun cuma batu buangan. 150.000 untuk batu retak. Bahkan kalau ada gioknya, bakal pecah. Murni buang-buang uang. Si Dungu ya tetap Dungu. Tunggu saja. Aku pasti menang. Jenis giok air jernih. Jenis air jernih. Kilau airnya sangat bagus. Penampilannya sempurna. Astaga, jenis air jernih. Ini rezeki nomplok besar. Ternyata retakan-retakan itu cuma lapisan pelindung. Matamu terlalu jeli. 150.000 dapat giok air jernih. Untung besar. Rp440.000. Ku tawarkan padamu. Deal. Terima kasih banyak, Tuan Pratama. Selamat, Inang Arga Pratama berhasil menjual batu giok jenis air jernih. 10 kali pengembalian, Rp2.200.000. Telah disimpan di ruang sistem. Langkah demi langkah, semakin dekat untuk menemukan batu mentah terbaik itu, semakin dekat. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau dapat giok bagus lagi? Aku tahu. Pasti kau sudah berkomplot dengan penjual. Diam. Kalah ya kalah. Jangan berulah. Bayar. Untukmu, si Dungu. Terima kasih, Tuan Muda Saputra. Arga Pratama, jangan judi lagi. Cepat pulang sama aku. Maya, kok datang? Aku tak boleh datang. Tetangga bilang, kamu di arena judi batu, buang-buang uang. Cuma beli batu buangan yang tak ada yang mau. Arga Pratama, kita hidup sederhana dan tenang, apa tak baik? Maya, dengar dulu. Aku bukan buang-buang uang. Aku sedang cari uang. Begitu aku cukup uang, kita bisa hidup enak, tak perlu menderita lagi. Cari uang? Cuma beli batu jelek ini. Dibuka pun cuma bernilai puluhan ribu.
Itu namanya cari uang? Arga Pratama. Kita susah payah baru bisa lepas dari hidup sengsara dulu. Kamu mau habiskan uang, baru puas ya? Maya, percayalah padaku. Aku benar-benar cari uang. Percayalah sekali ini saja. Luar biasa lucunya. Si Dungu ini bukan cuma buang uang sendiri, uang hasil jerih payah istrinya juga mau dihabiskan. Semuanya. Arga Pratama, kurasa kamu memang mau menghancurkan keluarga ini. Baru puas kan? Baru lega? Kakak ipar, kamu tak usah nasihati dia. Si bodoh ini sudah tak tertolong lagi. Uang yang kamu kumpulkan dengan susah payah, semuanya dibuang ke batu buangan ini. Kasihan sekali kamu. Arga Pratama, benarkah yang dia katakan? Kamu benar-benar buang uang? Bukan cari uang. Maya, bukan begitu. Percayalah saya kali ini. Saya pasti beri jawaban. Saya percaya sekali lagi. Kalau kalah, pulang sama saya. Atau lanjut, buang uang di sini. Kita jalan masing-masing. Baik. Ini batunya. Rp440.000. Tuan Pratama, ini batu ini cuma batu pijakan. Tak ada yang sentuh. Anda yakin pilih ini? Astaga. Geokes bercorak awan. Geokes bercorak awan. Kondisi sempurna. Kualitas top. Ya ampun. Giok es berkorak awan. Ini barang langka. Dapat cuma 440.000. Hebat sekali. Tadi mengejeknya Dungu. Ternyata kami tak sadar sedang berhadapan dengan orang hebat. Rp1.760.000. Saya beli. Rp1.760.000. Saya beli. Deal. Terima kasih lagi. Tuan Pratama. Selamat Inang, berhasil jual geokes bercorak awan, dapat uang kembali 10 kali lipat, Rp8.800.000, sudah masuk ruang sistem. Baru sebentar. Arga sudah untung, Rp600.000. Luar biasa sekali. Batu ini Rp50.000. Saya ambil. Arga si Dungu, bukan mau pilih? Telat. Lihat saja hari ini, bisa pilih batu apa. Diam saja di sini. Potong cepat. Biar si Dungu ini lihat, apa itu, mata yang tajam. Tuan Muda Saputra. Batu ini cuma retak campur. Tak ada gunanya. Masa bisa retak campur? Memalukan. Batu mentah berkualitas. Tidak dijual. Tuan Pratama. Maaf. Batu berkualitas. Tidak untuk dijual. Arena judi batu buka usaha? Mana boleh tolak pelanggan? Keluarga Wijaya? Bersedia jamin saudara Arga? Saya kurang pertimbangan. Tuan Pratama. Batu-batu ini silakan pilih. Itu 300.000. Saya ambil. Si Dungu Pratama, kau benar-benar gila. Batu ini cuma sisa pilihan toko, barang obral. Kualitasnya jelek sekali. Buang 300.000 di sini, sama dengan kasih ke anjing. Kupikir sebelumnya cuma hoki. Ya. Pasti jatuh rugi. Dasar tak tahu diri.
Kira judi batu, cuma tebak-tebak 300.000. Kali ini, pasti tak ada hasil. Murni, memalukan. Tuan Pratama, jangan, sungguh jangan. Batu buangan ini sudah diperiksa. Tak ada daging batu. Uang Anda terbuang percuma. Diam. Potong. Dia jadi sombong ya. Barang obral, berani bayar 300.000? Jangan-jangan 2 kali dapat uang sedikit, langsung bikin otaknya. Jadi panas? Tunggu aja lihat. Dipotong isinya cuma sampah batu. Lihat nanti dia malu kayak apa. Semua jangan buru-buru ngecek dulu. Nanti kalau udah dipotong, jangan-jangan malah malu sendiri. Lindungin dia juga percuma. Batu ini, kalau bisa keluar isi, gue bakal berlutut di depannya, bersujud 3 kali. Geocase Premium. Ini Geocase Premium kualitas top. Lihat kualitasnya. Paling enggak, harganya 11 juta rupiah. Ya ampun. Geocase Premium. Matanya tajam banget ya. Barusan masih ngetawain dia bodoh. Ternyata kita ini tak sadar sedang berhadapan dengan orang hebat. Tuan Pratama, saya tambah harga jadi 13.200.000 rupiah. Langsung di sini. Tunai beli Geocase Premium ini? Boleh tidak? Jual. Selamat Inang, berhasil jual Geocase Premium, dapat uang kembali 10 kali lipat, 132 juta rupiah, sudah masuk ruang sistem. Tuan Pratama ini sebenarnya siapa sih? Pandangannya tajam sekali. Ternyata dalam sekali. Pasti cuma hoki. Hoki doang pasti. Nggak mungkin. Selalu tepat terus. Gue taruh 2.200.000 rupiah. Taruhan harga pertama. Batu berikutnya pasti gagal. Ayo ikutin gue taruh. Hari ini, gue bikin si Dungu ini kalah sampai pergi sana dengan malu besar. Iya, kita ikut taruh. Bocah ini cuma nebak, kali ini pasti jatuh rugi. Kesempatan menang uang udah datang. Arga Pratama, jangan judi lagi. Kita sudah untung banyak. Ayo pulang, jangan buang-buang uang kita di sini. Maya, jangan takut. Percayalah padaku kali ini. Kita bisa dapat uang untuk seumur hidup. Yang ini, 110.000. Memang benar, si Dungu cari celaka. Batu jelek ini sama sekali tak ada harganya. Murni sampah. Pasti kalah. 110.000 buat bongkahan hitam? Kau memang sudah gila. Arga, aku percaya padamu. Potong. Jenis giok air jernih. Bentuknya bagus. Nilainya 300. Untung pasti. Memang tak salah menilai Tuan Pratama. Pandangannya sangat tajam. 110.000, dapat giok 300. Plus menang taruhan 1.000. Untung besar kali ini. Menang, menang Arga. Tidak mungkin. Batu sialan ini, mana mungkin ada giok air jernih. Pasti kau yang main curang. Ayah! Pasti dia dan pemilik toko ini berkomplot. Taruhan ini tak boleh diakui. Bos Saputra, tadi saat bertaruh di depan umum, sangat sombong sekali. Sekarang kalah, mau ingkar janji? Semua yang hadir di sini adalah saksi. Baik, ambil. Kau beruntung saja. Sudah kukatakan, aku pasti akan memberimu hidup baik. Ayo, kita lihat ke sana. Aku ingat dulu di internet, lihat yang ini. Di dalamnya pasti ada harta.
Bos, ini saya ambil. Si Dungu ini selalu beruntung. Pasti batunya bermasalah. Jangan biarkan dia menang. Saudara Pratama, batu yang kau pilih sepertinya sudah dipegang orang. Bahkan tanah di lantai sudah terkikis. Dimas Saputra si pengecut, bermain curang ganti batu. Bagus, biar kau dipermalukan di depan umum. Saudara, batu ini sepertinya bukan di tempat semestinya. Arga si Dungu, jangan asal bicara. Anak buahku cuma lihat-lihat. Jangan fitnah. Lihat-lihat biasa. Perlu sembunyi-sembunyi ganti batuku? Lihatlah, semua. 2 batu ini, satu penuh tanah asli, satunya bersih. Orang yang jeli pasti tahu ada permainan busuk. Rupanya mau ganti batu ya? Keluarga Saputra ini benar-benar tak tahu malu. Kalau tak mau terima, main curang. Memalukan sekali. Bos Saputra, judi batu giok ini, mengandalkan hoki dan kejelian mata, main tipu daya, bukanlah tindakan yang pantas. Keluarga Saputra di kota ini, juga tokoh yang dihormati, tak disangka bisa melakukan hal semurahan seperti ini. Omong kosong. Siapa yang ganti batu lo? Lo sendiri yang salah lihat. Salah lihat? Batu ini ada bekas jari saya saat saya bersihkan tadi. Kalau tak percaya, bisa bandingkan langsung di sini. Atau jangan-jangan, bekas jari anak buahmu berani tertinggal di limbah ini? Bodoh, urusan kecil aja gagal. Malah bikin Arga Pratama yang unggul. Tipu daya sudah terbongkar, jangan mempermalukan diri lagi. Penjaga, batu ini saya ambil. Penjaga, semua batu mentah sisa di arena ini, saya tawar 44 juta rupiah. Ambil semuanya, saya ingin lihat, si Dungu ini masih bisa pilih apa lagi. Ayah benar, kita beli semua batu ini. Biar dia tak bisa apa-apa. Jangan biarkan Arga Pratama keluarkan giok bagus lagi. Hentikan lajunya. Sekalian balas dendam. 20 juta lumayan, tapi Arga Pratama tajam banget. Kalau batu pilihannya, benar ada harta. Mau halangi saya? Tak semudah itu. Bos ini serakah. Gunakan untung lebih besar untuk memikatnya. Bos, saya tak berebut semua batu. Dengan Bos Saputra, saya cuma mau batu yang ini. Saya tawar 110 rupiah. Dan, kalau nilai batu ini lebih dari 10 juta, Anda dapat 30%. 30% dari 10 juta, yaitu 3 juta. Lebih dari tawaran Rendra Saputra. Saya ambil risiko. Deal! Tuan Pratama, memang berani. Syarat Anda, saya terima. Bos Saputra, maaf ya. Tuan Pratama, yang lihat duluan. Menurut aturan, dia dapat prioritas. Kamu gila, 20 juta ditolak, malah percaya si Dungu ini. Bos, kau bodoh ya? Dia cuma nebak. Mana mungkin keluar barang 10 juta? Bisnis itu ada aturan. Berani bertaruh, berani kalah. Bos Saputra, kalau mau beli batu mentah lain, saya bisa kasih diskon lebih. Arga Pratama, kau tunggu saja. Aku mau lihat bagaimana batu jelekmu ini bisa keluar 10 juta. Kalau Bos Saputra tak terima, bagaimana kalau kita bertaruh? Kita taruh batu saya ini. Bisa tidak? Nilainya melebihi 1 juta? Taruhannya kau yang tentukan. Baik, Arga Pratama, aku pertaruhkan 5 ruko. Aku yakin batu, sampahmu ini pasti gagal. Kalau kau kalah, harus berlutut pada kami berdua, bersujud minta maaf. Kalau kami yang kalah, kami bayar 2 kali harta keluarga. Berani terima? Arga taruhannya terlalu besar. Mereka bertaruh habis-habisan, terlalu berisiko. Keluarga Saputra gila. Kalau kalah taruhan ini, Arga hancur tak bisa bangkit. Harus hentikan dia. Sejak mereka menghitungku, main curang mulai, utang ini harus dilunasi. Sekarang, saatnya mereka membayar harga. Kenapa takut? Mereka berhutang padaku. Saatnya bayar. Maya takut? Aku takut. Tapi aku percaya padamu. Apapun hasilnya, aku akan tetap di sisimu. Baik, semua yang hadir jadi saksi. Jangan ada yang ingkar. Si Dungu ya tetap Dungu. Masa iya, dia bisa terus-terusan beruntung? Nanti aja nyungkemnya. Taruhannya di sini. Kedua pihak tanda tangan. Ucapan tak bisa ditarik kembali.
Ya ampun. 5 ruko. Ini taruhan nyawa. Wah, keberanian Tuan Pratama sungguh mengagumkan. Cuma penasaran, di dalam batu ini ada harta apa ya? Kan ku bilang dia dungu. Batu sampah begini, jelas cuma limbah. Mau dapat giok bernilai 176 juta rupiah? Mimpi kali. Pasti menang. Lihat aja si dungu ini nyungkem. Arga, sekarang masih ada waktu untuk nyungkem minta maaf. Arga, ini gimana nih? Ikuti garis melintang itu, potong lagi yang kedua. Pura-pura saja. Potongan pertama aja tak ada hijau. Potongan kedua, mau dapat apa lagi? Kamu kalah sampai linglung ya. Ngeyel terus. Nanti kalau habis semuanya, jangan coba-coba ingkar. Arga, aku percaya kamu. Potong sesuai kata saudara Pratama. Giok hijau kekaisaran. Ini hijau kekaisaran kelas atas. Astaga. Benar-benar hijau kekaisaran. Ini pertama kalinya dalam hidupku melihat hijau sejernih ini. Ini nilainya paling sedikit 10 juta. 10 juta. Tuan Pratama hebat sekali. Potongan pertama tak keluar hijau, ternyata tersembunyi dalam. Tidak mungkin. Hijau kekaisaran? Mana mungkin hijau kekaisaran? Ini tidak benar. Hancur semuanya hancur. 2 kali harta keluarga. Keluarga Saputra benar-benar tamat. Palsu. Pasti palsu. Pasti dia sudah berkomplot dengan pemilik toko. 5 juta, aku pertaruhkan 5 ruko. Kalah harus bayar 2 kali lipat. Keluarga Saputra akan bangkrut. Arga, itu hijau kekaisaran. Ini asli. Kita benar-benar menang. Arga, luar biasa. Penilaianmu seperti dewa. Sempurna. Sangat sempurna. 10 juta. Ini bisa dijual 10 juta? Tuan Pratama, saya tawar 10 juta. Saya beli sekarang. Aku tidak mengakui. Taruhan ini batal. Siapa tahu, giok ini, sudah lama disembunyikan dalam batu. Ya, kau curang. Taruhan ini tak boleh dihitung. Kami tak bisa menyerahkan harta dan ruko kepada kalian. Pokoknya harta keluarga tak boleh diserahkan. Kalau diserahkan, keluarga Saputra tamat riwayatnya. Sekuat tenaga, harus diingkari. Bos Saputra, taruhan ini sudah ditandatangani. Di depan semua orang di sini, bagaimana bisa tidak diakui? Semua di sini jadi saksi. Taruhan ini hitam di atas putih. Tak bisa seenaknya batal. Kalau keluarga Saputra mau ingkar janji, maka keluarga Wijaya akan menghentikan total semua kerjasama dengan keluarga Saputra, termasuk bahan obat dan bahan bangunan. Kau berani mengancamku? Bukan ancaman, tapi peringatan. Kalau keluarga Saputra mau tetap berada di kota ini, harus taat aturan. Berani bertaruh, berani kalah. Jangan cari alasan. Berani bertaruh, berani kalah. Jangan cari alasan. Aku terima. Ayah! Jangan diberikan. Nanti kita jadi tak punya apa-apa. Diam. Kamu yang mau taruhan besar. Pergi, ambil buku tabungan properti dan surat perjanjian ruko. Bawa ke sini. Ambillah. Ku harap kau hidup selamanya dalam rezeki nomplo. Terima kasih, Bos Saputra. Tuan Toko, giok hijau kekaisaran ini, ku jual 10 juta kepadamu. Aku mau tunai. Baik. Selamat Inang Arga Pratama telah menjual giok hijau kekaisaran. 10 kali pengembalian, 2 miliar 200 juta rupiah, telah disimpan di ruang sistem. Tuan Pratama, uangnya lengkap. Nanti kalau ada barang bagus lagi, cari saya dulu ya. Maya, sini. Pegang. Mulai sekarang, kita tak perlu khawatir lagi. Sudah kukatakan, pasti ku buat kau hidup bahagia. Aku percaya. Tuan Pratama tak hanya tajam mata, tapi juga taat aturan. Saya kagum. Dari orang miskin jadi jutawan. Punya beberapa ruko. Ini benar-benar legenda.
Saatnya ganti rumah. Silakan masuk. Tuan lihat, rumah ini bagaimana? Mari lihat dalam. Berpakaian lusuh begitu, berani datang ke kompleks mewah, seperti milik kami. Dia mampu beli? Jangan bicara begitu. Semua yang datang adalah tamu. Hanya orang sepertimu yang anggap dia pelanggan. Tuan ingin tahu apa? Sekitar sini, rumah bergaya barat terbaik, yang ini kan? Betul, Tuan memang punya selera. Dia mau beli rumah bergaya barat saya. Pemilik lama, Anda datang? Dia mau beli rumah bergaya barat saya. Ya, Anak muda. Jangan kira punya beberapa puluh juta di kantong, lalu sok kaya. Lihat diri sendiri dulu, seperti apa kelakuannya. Bual saja tak pakai persiapan. hahaha. Rumah bergaya barat kami ini hanya dijual, tak disewa. Lebih baik ke arah selatan lihat rumah atap genteng. Pergi lihat, di sana lebih cocok untukmu yang orang miskin. Anda ini kok tak hormat pada pelanggan? Berdasar apa bilang? Kamu tak mampu beli? Adik manis, percaya tidak, dia pasti tak mampu beli. Mending ngobrol baik dengan kakak. Kakak senang, bisa sediakan beberapa kamar untukmu tinggal. Bagaimana? Beli atau tidak, ini pelanggan saya. Harus saya layani baik. Dikasih muka malah tak mau. Sekarang ku beritahu padamu, rumah bergaya barat ini milikku. Tak akan kujual, mau apa kau? Tak jual. Lalu ngajak orang-orang ini, lihat rumah buat apa? Baru pertama kali aku lihat ada orang yang tolak uang. Mana mungkin aku menolak uang? Kau punya uang? Beraninya kau bicara begitu padaku? Lalu kenapa kau pikir kami tak punya uang? Katakan padanya, rumah ini harganya berapa? Harga paling murah 110 juta. Harga rumah paling murah 110 juta. Memang harganya tinggi, tapi bagi yang benar-benar mampu, baginya, itu cuma angka. Tak seperti seseorang, 3 generasi bertani pun tak akan sanggup beli. Hahaha. Kok diam saja? Dibikin bisu. Sama harganya ya? Hahaha. Maya, rumah ini kurasa kurang bagus. Bagaimana menurutmu? Sama seperti yang kau pikirkan. Ada yang lebih bagus tidak? Pura-pura apa? Rumah 110 juta saja tak mampu beli. Masih mau yang lebih bagus. Ada sih ada, tapi harganya... Harganya 330 juta. Kau si miskin ini, pakai apa beli? 330 juta. Orang kampung gembar-gembor. Ketahuan bohongnya kan? Hahaha. Arga, kurasa rumah ini terlalu mahal. Sudahlah, kita beli rumah biasa saja. Sudah cukup. Istri Arga Pratama harus tinggal di yang terbaik. Dan rumah bergaya barat ini ada pekarangannya juga. Nanti kalau sudah punya anak, mainnya juga lebih mudah. Apa yang kau omongin? Hahaha, memang si Dungu. Dia itu cuma mau bikin rusuh. 330 juta saja jangan. 110 juta pun kau tak punya. 330 juta, 1 unit saja bukan soal. Beli 2 unit sekalipun, bisa saja. 2 unit? Itu kan 330 juta rupiah. Tuan Pratama, Anda tidak bercanda kan? Pura-pura banget. Rumah seharga 110 juta yang kubeli, jual seluruh keluargamu pun, kau tak akan mampu. Uang apa yang kau punya? Kurasa kau cuma mau bikin rusuh. Cuma 330 juta, bukan apa-apa. Asalkan hari ini, kau bisa hubungkan aku dengan pemilik rumah yang harganya di atas 220 juta. Aku ambil semuanya. Apa? Semua dibeli? Anda yakin? Lokasi ini, potensi kenaikan harganya nanti tak terkira. Tanah untuk rumah seharga 330 juta saja bisa naik harganya. Lebih dari 10 kali lipat. Tidak mungkin. Dia cuma seorang pria yang sok kaya. Kalau kau bisa keluarkan 110 juta, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Jadi cucumu. Cucu macam kau? Aku malah takut mengotori kuburan leluhurku. Semua pikir aku tak punya uang ya? Baik, akan kubuktikan pada kalian. Apakah aku punya uang atau tidak? Uangnya cukup? Wah, Tuan Muda Pratama. Mata saya buta. Tuan Muda memang orang luar biasa.
Benar, jangan nilai orang dari penampilan. Maaf atas kelancangan saya. Berdiri saja buat apa? Cepat ambil kontraknya. Baik, baik. Pantas dia begitu percaya diri. Ternyata benar-benar orang kaya. Sayang sekali, transaksi ini tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Tunggu, sudah saya bilang, saya hanya mau rumah yang harganya di atas 220 juta rupiah. Rumah ini cuma 110 juta. Tidak memenuhi syarat saya. Mbak, bisa tolong bantu saya masukkan uang ini ke dalam tas. Tuan, maksud Anda apa? Kontraknya sudah siap. Tinggal tanda tangan Anda. Iya, salah paham. Salah paham. Kalau saya tidak keluarkan uang sebanyak ini, Anda akan anggap ini salah paham? Anda akan memaafkan saya? Tidak menyuruh saya bersujud? Kalau saya tidak salah ingat, tadi ada yang bilang akan berlutut untuk saya. Tuan Pratama, tadi saya tak sadar sedang berhadapan dengan orang hebat. Bos yang bisa keluarkan uang ratusan juta. Untuk beli rumah, mengurus orang kecil seperti saya, lebih mudah daripada membunuh semut. Apalagi saya yang cari masalah tanpa alasan. Tadi sudah saya bilang, cucu-cucu seperti Anda diberikan kepada saya pun, kuburan leluhur saya tidak akan terima. Tuan, Karena uang sudah diterima, Nona. Anggap saja ini uang muka. Tolong segera aturkan untuk saya semua rumah di lokasi ini, yang harganya di atas 220 juta rupiah. Kalau kurang, bilang saja. baik, Bos Pratama, saya pasti uruskan. Astaga, luas sekali. Ini dia. Ayo kita masuk. Masuklah. Semua masakan sudah siap. Semua kesukaanmu. Maya, akhirnya kami menemukanmu. Rumah ini memang besar. Kamu enak saja hidup mewah, lupa sama ibumu sendiri. Hei, Arga. Sekarang kamu sudah sukses. Lihatlah wajah Maya. Berilah kami uang untuk jajan. Biar kami bisa hidup nyaman juga. Hahaha. Ibu, ayah, dulu kalian memaksaku untuk menikahi Bos Firmansyah. Kenapa waktu itu tak memikirkan aku? Sekarang lihat Arga kaya, baru kalian datang. Paman Bibi. Arga sekarang bos besar. Baginya 110 juta atau 220 juta. Bukan apa-apa. Masa iya dia pelit ke kalian? Pergi sana. Mereka setidaknya orang tuaku. Kamu siapa? Lo kenapa? Bicara saja dilarang? Lihat Paman Bibi. Lihatlah menantu idaman kalian ini. Takut sekali orang minta keadilan? Kalau tak pergi juga, kaki kau kupatahkan. Ya sudah, pergi. Lihat kamu ini. Kita kan satu keluarga. Uang yang dulu saya berikan ke Maya, seberapa banyak yang mau dia berikan ke kalian, itu urusan dan niatnya sendiri. Kalau kalian mau berulah dan cari gara-gara, minta uang dari saya beritahu, mustahil. Ini tidak adil. Menantu punya uang, tapi nggak mau kasih ke mertua. Malah nindas kami orang tua. Dengar ya, kalau hari ini kamu nggak kasih 220 juta rupiah, kami nggak pergi dari sini. Saya peringatkan, jangan cari gara-gara. Minta uang, coba jujur, pantas enggak sih kalian? Kenapa kami nggak pantas? Maya kami yang lahirkan, kami yang besarkan. Suaminya kaya, ya harusnya kasih kami. Kamu anak durhaka. Tak tahu balas budi. Ibu, dulu kalian terima 44.000 rupiah uang hantaran dari Bos Firmansyah, lalu jual saya. Waktu itu, kenapa kalian enggak ingat saya ini anak kalian? Saat saya menemani Arga, hidup melarat sekali. Kalian ada di mana? Itu kan sudah lewat. Sekarang kamu hidup enak. Ya harusnya urus kami. Pilihannya. Kasih kami 220 juta rupiah, atau kami bakal bikin ribut tiap hari di sini. Sampai nama kamu hancur. Ayah, ibu, mari kita pisah keluarga. Apa katamu? Apa? Kamu anak durhaka. Sia-sia kami membesarkanmu. Apa kamu sudah dibutakan oleh orang luar ini? Sampai ayah ibu kandungmu sendiri tidak kau pedulikan? Aku bukan durhaka. Kalian yang keterlaluan. Dulu saat kalian ingin menjualku, Arga yang menyelamatkanku. Itu juga untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanku, saat aku sedih dan terhina, Arga yang selalu menemaniku. Kalian tak pernah sungguh-sungguh memikirkan aku. Di mata kalian cuma ada uang. Berani-beraninya kau. Hari ini ayah akan memberi pelajaran.
padamu, anak durhaka. Sudah kukatakan, jangan sentuh dia. Kalau tidak pergi sekarang, aku akan lapor pengawas. Lapor saja. Aku tak takut padamu. Aku akan beritahu semua orang, kau Arga setelah sukses. Lupa daratan, menganiaya ayah ibu mertua. Apa? Surat pisah keluarga? Lihatlah anakmu yang baik ini. Demi si Dunggu, yang bisa cari uang ini, berani memutuskan hubungan dengan kami. Ini... Aku tidak setuju. Aku sama sekali tidak setuju. Kamu anak kami. Seumur hidup, jangan harap kau bisa lepas dari kami. Meski kalian tak setuju, aku tak akan urusi kalian lagi. Mulai hari ini, urusan kalian bukan urusanku. Urusanku, kalian juga jangan ikut campur. Tidak boleh. Kalian punya banyak rumah mewah, masih pelit buat kami tinggal. Masa kalian bisa kurusan? Kalau kalian nggak mau, ya aku lapor pengawas. Lapor saja. Aku nggak percaya petugas. Bakal cuma lihat kalian aniaya orang tua sendiri. Orang tua kandung? Pernah nggak kalian pikir satu kemungkinan, saat kalian enak di rumah mewah kota, rumah kalian di kampung, gimana keadaannya? Arga, kamu, maksudmu apa? Jangan-jangan kamu suruh orang mengacau rumah kami? Aku nggak bilang. Cuma kasih tahu Bos Firmansyah, aku kasih kalian berdua beberapa barang antik. Tapi cara Bos Firmansyah, metodenya seperti apa? Itu urusannya. Lagi pula petugas pasti bantu kalian, kan? Baik. Dasar tak tahu balas budi. Berani ajak orang luar. Jahati orang tuamu. Orang tua kayak kalian, mending nggak usah ada. Kamu. Daripada ribut di sini, mending cepat pulang. Jangan-jangan pintu udah dibongkar. Cepat pergi. Ngapain bengong? Di bawah mejaku, ada gelang emas besar. Hah? Apa? Bibi, gelang apa? Gelang emas apa? Kok nggak bilang? Sudahlah, semua akan berlalu. Nggak ada yang ganggu kamu lagi. Arga, apa aku anak durhaka? Dasar si bodoh. Ini bukan salahmu. Kamu sudah berbuat semaksimal mungkin. Mereka yang tak tahu menghargaimu. Nanti, kita jalani hidup kita sendiri dengan baik. Itulah yang paling penting. Waktu kamu baru bangun dulu, aku kira ini mimpi. Tak kusangka, kita bisa menjalani hidup seperti ini. Aku juga tak menyangka, seumur hidupku bisa bertemu istri sesempurna kamu. Ini pasti berkah dari kehidupan sebelumnya. Dulu, kamu ikut aku menderita terlalu banyak. Nanti, aku akan ganti seumur hidup untuk membalasmu. Agar kamu dan anak hidup paling bahagia. Maya, terima kasih. Terima kasih telah menemani aku melewati masa tersulit. Terima kasih beri aku keluarga yang utuh. Selamat Inang Arga Pratama, telah menyelesaikan kebangkitan usaha, melindungi orang tercinta, dan mencapai puncak hidup. Sistem bonus usaha akan melayani Inang selamanya. Semoga sisa hidup Inang selamat dan bahagia, dan sekeluarga bahagia. Di hidup ini, dengan kalian, sudah cukup.